Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah IoT dan ATJ. Hari ini kami akan mempresentasikan monitoring ketinggian air berbasis IoT. Saya Salsabila Talia Nur Jamil dengan NIM 2200134. Saya Ibu Selanjutnya ada Nugraha saya Billah Ridwan Ramadhani dengan NIM 2200489. saya Ibu Nugraha dengan NIM 2210106. Latar belakang dari judul kami, ketinggian air pada sungai, saluran irigasi atau wilayah rawan banjir merupakan salah satu parameter penting yang harus dipantau secara berkala untuk mengantisipasi potensi bencana. Selama ini, proses pemantauan masih banyak dilakukan secara manual atau menggunakan sistem sederhana yang tidak mampu memberikan data secara real time. Nah, di era Internet of Things atau IoT, pengukuran tinggi air dapat dilakukan secara otomatis dan dikirimkan secara langsung ke server atau dashboard web, sehingga petugas atau masyarakat bisa segera mengetahui kondisi terbaru. Dengan pendekatan ini, pemantauan menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat, serta dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu dalam menghadapi potensi banjir atau kenaikan muka air. Tujuan sistem di sini ada 4. Yang pertama, mengukur tinggi permukaan air secara otomatis. Di sini kami menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 yang dipasang pada titik pemantauan. Yang kedua, menampilkan status kondisi air secara langsung. Jadi pada LCD 16x2 untuk memberikan informasi lokal di lokasi alat. Lalu yang ketiga, mengirim data tinggi air ke server web secara real time. Di sini kami menggunakan koneksi Wi-Fi dan protokol MQTT. Dan yang terakhir, menyediakan dashboard pemantauan berbasis web yang dapat menampilkan nilai sensor terbaru, waktu pengukuran dan status, sehingga aman, siaga, dan bahaya. Alat yang kami gunakan di sini ada 6. Yang pertama adalah ESP32, lalu yang kedua sensor HCSR04, yang ketiga LCD, lalu koneksi Wi-Fi, yang kelima MQTT, dan yang terakhir adalah Laravel Web. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan diagram blok untuk proyek ini. Nah, jadi proyek ini tuh diawali dengan ESP32 yaitu sebagai microcontroller untuk mengaktifkan beberapa sensor dan juga mengirimkan data ke FKTT. Nah, jadi ketika FKTT SSP32 mengaktifkan sensor HCSR dan LCD 2, lalu mengirimkan pesan ke MQTT broker. Dari MQTT broker itu dikirimkan ke Laravel web. Selanjutnya, nah jadi ini tampilan hardware ya atau tampilan alatnya, bisa dilihat bahwa ya, di sana ada komponennya disimpan di dalam sebuah box cover, itu ada LCD dan juga SP-nya dan juga sensor HCSR juga. Nah, ini untuk skematiknya bisa dilihat ya. Jadi ini untuk pin-pinnya gitu dari HCSR ke ESP dan LCD ke ESP. Tuh, selanjutnya. Nah, untuk tampilan web, jadi ketika si SP32 mengirimkan pesan yang dari HCSR dan juga LCD itu, maka ketika ada sebuah nilai sensor, maka ditampilkan di web browser ini. Selanjutnya. Oke. Baik, selanjutnya karena tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, selanjutnya kita langsung masuk ke demonstrasi aja. Sebentar saya tunjukkan alatnya. Stop sharing dulu. Sebelumnya, oh ya, sebentar saya tunjukkan alatnya dulu. Apakah terlihat kameranya? Lihat. Jadi ini tuh alat yang sudah yang barusan dibuat. Jadi di sini ini fungsinya LCD itu untuk menampilkan secara lokal. Jadi misalnya tidak ada WiFi atau ada orang yang ingin melihat secara langsung kondisinya atau ya emang dia dekat alat, dia bisa langsung melihat ke LCD ini. Di LCD ini ada tulisan, ada status
sama ketinggian airnya. Untuk di webnya saya share screen lagi. Baik, jadi ini jadi untuk alatnya itu awal-awal itu ya kita harus men-setting MQTT-nya dulu. Jadi kita di sini menggunakan Laravel untuk membuat webnya, lalu kita setting nih di sini di MQTT. Nah, ini nilai MQTT ini masuk karena codingan yang ada di Arduino IDE. Jadi dari Arduino IDE ini disambungkan ke MQTT server. Nah, ini nih. Ini testmoquito.org. Sama ini MQTT topik alatku sensor 7. Jadi ini topik yang diupload oleh si Arduino. Dia diupload ke MQTT ini. Nah, dari MQTT sini ini diambil oleh Laravel. Oleh web ini diambil dengan menggunakan MQTT subscribe. Terus ditampilkanlah di web ini. Baik, jadi di sini juga jadi yang tadi sudah jadi tadi itu dari Laravel, dari Arduino ke MQTT, terus dari MQTT dimasukkan ke Laravel, dipanggil tuh sama Laravel. Nah, di sini ini web yang sudah kami buat. Jadi kita masuk nih ke monitoring, terus kita lihat detail. Kita udah buat level, ya water level lah. Terus sudah di sini. Ini servernya ini selalu nge-refresh setiap 3 detik. Jadi setiap 3 detik itu dia nge-refresh untuk mengambil data dari si MQTT broker. Jadi begitu kawan-kawan. Kesimpulannya itu sistem mampu memantau ketinggian air secara real time menggunakan sensor HCSR04 dan juga ESP32. Data juga itu dapat dilihat melalui web atau secara lokal menggunakan LCD 16x2. Baik, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.